Tuh kan naik ya, naik ke mobil ya. Dan ini Pak Prabowo memberikan sesuatu ya ini ya. Dia duduk di atas mobil ya. Tapi kemudian disuruh turun itu oleh para pengawal presiden. Kemarin Pak Prabowo Subianto setelah selesai dilantik sebagai Presiden resmi Republik Indonesia periode tahun 2024 hingga 2029 di gedung MPR, beliau kemudian keluar menuju ke Istana Negara. Beliau menaiki sebuah kendaraan yang kelihatan sangat mewah. Dan kendaraan tersebut juga menjadi sorotan perhatian masyarakat luas. Karena ternyata mobil tersebut adalah mobil buatan anak negeri, diberi nama Maung Garuda. Namun yang juga sempat heboh ketika Pak Prabowo menemui banyak orang di sepanjang jalan, beliau ketika itu sempat berhenti. Karena di situ ada seorang tokoh yang selama ini bisa dikatakan kontra dengan Mbak Alawi atau kontra dengan Rizik maupun Bahar Smith. Beliau adalah Kang Deddy Mulyadi. Dan beliau juga kala itu sempat bersalaman dengan Pak Prabowo Subianto, bahkan dipersilahkan untuk naik mobilnya Pak Prabowo Subianto. Kita simak bersama videonya. Ini Kang Deddy Mulyadi ya ini ya, bersama para pendukungnya. Banyak sekali yang menyaksikan iring-iringan kendaraan Pak Presiden. Hanya yang teriak Prabowo, Prabowo. Ini Kang Deddy Mulyadi diangkat oleh para pendukungnya. Dan di situ berkesempatan bertemu dengan Pak Prabowo. Bahkan berjabat tangan. Nampak keakraban, kemesraan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga diberi kesempatan untuk naik ke mobil ya ternyata ya. Nah ini dipersilahkan ya, naik ke mobil yang mewah itu. Mobil buatan anak negeri. Tuh kan naik ya, naik ke mobil ya. Dan ini Pak Prabowo memberikan sesuatu ya ini ya. Dia duduk di atas mobil ya. Tapi kemudian disuruh turun itu oleh para pengawal presiden.
Itu tadi yang diberikan oleh Pak Prabowo. Itu ya videonya. Dari kejadian kemarin banyak yang penasaran. Sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu menyampaikan pesan apa terhadap Kang Deddy Mulyadi? Kok Kang Deddy Mulyadi di situasi yang sedemikian ramainya, sedemikian padatnya, kok masih diperbolehkan untuk berjabat dengan Pak Prabowo, bahkan sampai dipersilahkan naik ke mobil beliau. Melihat video tadi, tidak sedikit orang yang menjadi bertanya-tanya, sebenarnya ada keperluan apa Pak Prabowo dengan Kang Deddy Mulyadi? Atau sebaliknya, ada kepentingan apa Kang Deddy Mulyadi terhadap Pak Prabowo? Atau adakah pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo terhadap Kang Deddy Mulyadi? Jadi kira-kira seperti itu opini atau pendapat masyarakat. Karena hal ini menyangkut kejadian kemarin, bukanlah kejadian yang biasa. Artinya, ketika kondisi jalan yang sedemikian padatnya, sedemikian ramenya, banyak orang berkerumun ingin berjabat tangan dengan Pak Prabowo, tapi Kang Deddy Mulyadi seolah-olah diberi keleluasaan, bahkan beliau juga diberi kesempatan untuk naik ke mobil Pak Prabowo Subianto. Sekarang coba kita tengok ke belakang. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi ketika berkampanye. Beliau sudah sejak tahun 2014 hingga sekarang bisa dikatakan merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang menjadi musuhnya Ba'alawi atau menjadi musuhnya Habaib. Dulu ketika tahun 2014 atau 2016 beliau pernah berseteru dengan Rizik Syihab. Karena kala itu Kang Deddy Mulyadi berusaha mempertahankan tradisi dan budaya Pasundan. Sementara Rizik Syihab dengan arogannya seolah-olah dia ingin mengislamisasikan masyarakat di Pasundan. Akhirnya terjadi benturan antara kelompok Rizik Syihab dengan pasukannya Kang Deddy Mulyadi. Dan yang belum lama ini juga rame, yakni Bahar Smith. Dalam ceramahnya dia menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Artinya Kang Deddy Mulyadi ini berurusan dengan klan Ba'alawi itu sudah sejak lama. Kemudian apa kaitannya dengan pertemuan Kang Deddy Mulyadi kemarin dengan Pak Prabowo Subianto? Ini kalau kita lihat adalah sebuah simbol atau sebuah pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat di negeri ini. Dalam segi politis adalah Pak Prabowo Subianto mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kemudian dalam segi perjuangan tentu saja Pak Prabowo berada di belakang Kang Deddy Mulyadi atau melindungi Kang Deddy Mulyadi. Kemudian kaitannya tentang apa yang sering disampaikan oleh Bahar bin Smith yang akhir-akhir ini makin melonjak mengatakan hal-hal yang tidak pantas terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat serius. Artinya ketika Pak Prabowo Subianto sudah memperlihatkan ke publik tentang kedekatan beliau kepada salah seorang pemimpin di negeri ini, maka itu adalah sebagai salah satu dukungan atau sebagai salah satu bentuk menunjukkan diri kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto bersama Kang Deddy Mulyadi. Artinya jika Bahar bin Smith, Rizik Syihab masih mau meneruskan lagi programnya, ingin menyerang terus Kang Deddy Mulyadi, apalagi sampai mengancam tradisi dan budaya yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia, ya otomatis Pak Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam. Karena beliau ini adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Jadi soal hal-hal seperti ini Pak Presiden pasti tahu. Sehingga tentang ramainya polemik nasab Ba'alawi,
tentu saja sudah diketahui juga oleh Pak Prabowo Subianto. Kemudian terkait tentang tokoh yang selama ini gencar melakukan perlawanan terhadap Ba'alawi adalah Kang Deddy Mulyadi tadi. Dan semoga saja Kang Deddy Mulyadi nanti benar-benar menjadi apa yang dia inginkan. Beliau mencalonkan diri menjadi wali kota atau gubernur atau bupati atau apa, mudah-mudahan semua itu terlaksana. Karena kalau kita lihat sepak terjangnya, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang berjiwa nasionalis. Beliau adalah salah satu pemimpin di negeri ini yang cinta tanah air, yang cinta leluhur, yang cinta tradisi dan budaya. Sehingga tentu saja beliau tidak rela dan tidak suka jika budaya, adat, dan tradisi yang ada di Indonesia atau yang ada di Nusantara kok diacak-acak oleh suatu klan dari Timur Tengah atau klan dari Yaman yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam pengakuannya itu cuma digunakan untuk mengeksploitasi umat, untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang, bahkan hanya untuk mencari kekuasaan. Maka kita tentu saja sangat mendukung dan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan mudah-mudahan nanti muncul tokoh-tokoh lain seperti Kang Deddy Mulyadi ini.